Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Fitria Suciati, NIM 23010250089. Di sini saya akan memaparkan bagaimana jika nantinya saya sebagai seorang guru jika mengajar materi sistem pernafasan manusia. Topik A. Bagaimana bernafas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Mata pelajaran, IPAS, ilmu pengetahuan alam, dan sosial. Materi sistem pernafasan manusia, kelas 5, alokasi waktu 2 pertemuan dikali 4 jam pelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Project Based Learning atau PJBL. Di sini ada sintaks-sintaks PJBL menurut Lukas A. Yang pertama ada penentuan pertanyaan mendasar atau start with essential question. Yang kedua ada menyusun perencanaan proyek atau design project. Yang ketiga ada menyusun jadwal atau create schedule. Yang keempat ada memantau siswa dan kemajuan proyek atau monitoring the student and progress of project. Yang kelima ada penilaian hasil atau assess the outcome. Yang keenam ada evaluasi pengalaman atau evaluation the experience. Tujuan pembelajaran, melalui PowerPoint dan penugasan proyek, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, mengidentifikasi organ pernafasan manusia beserta prosesnya. Yang kedua, mendiagnosis gangguan dan cara menjaga organ pernafasan manusia. Pada awal kegiatan inti, saya akan menampilkan PowerPoint yang bersumber pada Erlangga. Nah, di sini terdapat stimulus gambar, fungsi dari organ pernafasan manusia, penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia, beserta cara menjaga kesehatan organ-organ pernafasan manusia itu sendiri. Seperti itu. Baik, di sini ada PowerPoint yang nantinya akan saya sampaikan sebagai berikut. Dapat stimulus gambar, nama organ pernafasan manusia, fungsinya, seperti itu. Terdapat pula video yang menampilkan proses dari pernafasan manusia. Gangguan dan cara memelihara organ pernafasan manusia. Baik, lanjut kepada sintaks-sintaks model pembelajaran PJBL yang akan saya terapkan pada pembelajaran saya. Yang pertama ada tahap penentuan pertanyaan mendasar atau start with essential question. Yang pertama, peserta didik memperhatikan pertanyaan dari guru berkaitan dengan proses pernafasan manusia. Yang kedua, ada peserta didik menjawab pertanyaan guru sesuai dengan idenya masing-masing. Ya, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dengan permainan. Ini bisa dengan spin, permainan spin, atau permainan lainnya. Yang keempat, ada peserta didik memperhatikan penjelasan dari guru mengenai proyek alat peraga sistem pernafasan manusia beserta alat dan bahan yang digunakan. Di sini ada pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada peserta didik. Yang pertama ada, coba letakkan tanganmu di dada. Saat kamu menarik nafas dalam-dalam, apa yang kamu rasakan? Di sini saya berharap peserta didik dapat menyampaikan jawabannya sebagai berikut. Dada saya terasa lebih penuh saat menarik nafas. Atau rasanya seperti udara masuk dan keluar. Pertanyaan yang kedua, ada apa yang terjadi di dalam tubuh kita saat kita bernafas? Di sini juga saya mengharapkan peserta didik menjawab dengan jawaban saat kita bernafas, udara masuk dan keluar melalui hidung atau mulut.
Di sini ada pembuatan proyek yang sudah saya lakukan beserta cara penggunaan. Pertama-tama kita tempelkan terlebih dahulu kertas karton dan potongan kardus yang sudah disesuaikan ukurannya menggunakan lem kertas. Di sini memakai lem fox. Tempelkan juga anatomi sistem pernafasan manusia. Lalu ditulis judulnya di bagian atas menggunakan spidol. Bagi selang menjadi 3 bagian, 1 berukuran panjang dan 2 berukuran pendek. Lalu gabungkan menggunakan sambungan pipa. Nah, di sini ada potongan kardus yang dibentuk bulat dan tengahnya dibolongkan. Sambungkan dengan sambungan pipa. Lalu potongan selang yang kecil dimasukkan ke lubang kardus yang sudah kita bolongkan. Lakukan hal serupa ke sisi kanan dan kirinya. Menyerupai saluran tenggorokan trakea menuju bronkus dan bronkiolus. Nah, di sini ada balon yang dipotong ujungnya. Saya menggunakan karet kunciran untuk mengikat selang dan balon agar lebih kuat. Sisi kanan dan kiri menyerupai paru-paru. Gunakan lem tembak untuk memastikan tidak ada udara yang keluar. Tempelkan sesuai dengan organ-organ yang sudah digambarkan di anatomi. Pastikan bentuknya sesuai dengan bagian-bagian organnya. Bolongkan tutup botol sesuai dengan ukuran selang di bagian ujung. Rekatkan kembali menggunakan lem tembak. Lalu dipasangkan seperti ini. Siapkan kertas origami dan nama-nama organ pernafasan manusia beserta fungsinya ditempelkan lalu digabungkan. Tempelkan ke lidi menggunakan solasi dan disusun sesuai dengan organ-organ sistem pernafasan manusia. Alat peraga sistem pernafasan manusia ini dapat dijadikan sebagai model pembelajaran berbasis proyek. Pada botol plastik terdapat udara masuk maupun keluar melalui hidung yang disebut proses inhalasi. Melalui trakea, udara menuju bronkus dan akhirnya ke paru-paru. Pada proses ini, diafragma berkontraksi dan turun memperluas rongga dada. Lalu selanjutnya, pertukaran gas di dalam paru-paru. Udara mencapai alveolus, kantung kecil yang dikelilingi oleh kapiler darah. Oksigen berpindah dari alveolus ke darah, sementara karbon dioksida berpindah dari darah ke alveolus. Lalu selanjutnya, pengeluaran atau ekshalasi. Diafragma relaksasi dan naik kembali mengurangi volume rongga dada. Karbon dioksida yang terkumpul di alveolus dikeluarkan kembali keluar tubuh melalui trakea, lalu keluar melalui hidung. Cara penggunaan alat ini, ketika botol plastik diberikan tekanan, itu menandakan udara masuk melalui hidung, lalu trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, lalu terjadinya pertukaran udara di alveolus, lalu karbon dioksida dikeluarkan kembali melalui bronkiolus, bronkus, paru-paru, trakea, dan hidung.
Lanjut kepada tahap selanjutnya, yaitu tahap menyusun perencanaan proyek atau desain proyek. Yang pertama, peserta didik secara berkelompok menentukan waktu akhir penyelesaian proyek atas persetujuan guru. Yang kedua, peserta didik menentukan lama waktu membuat proyek dan waktu pelaksanaan. Yang ketiga, peserta didik diberikan LKPD, sistem pernafasan manusia, untuk mencatat laporan selama proyek berlangsung. Berikut adalah LKPD yang sudah saya siapkan dan nantinya akan saya berikan kepada murid saya. Di sini ada nama kelompok, tema proyek yaitu alat peraga sistem pernafasan manusia, alat dan bahan yang digunakan sudah saya lampirkan. Pertama, peserta didik diminta untuk menuliskan langkah-langkah yang mereka gunakan dalam membuat alat peraga sistem pernafasan manusia ini. Yang kedua, mereka diminta untuk menyebutkan organ-organ pernafasan manusia beserta fungsinya. Lalu, yang ketiga, mereka diminta untuk menuliskan proses pernafasan manusia dari hasil diskusi kelompok yang sudah mereka lakukan. Yang keempat, mereka diminta untuk menuliskan gangguan dan cara menjaga kesehatan organ pernafasan manusia berdasarkan hasil diskusi kelompok mereka. Nah, di sini juga peserta didik diminta untuk membuat jadwal pelaksanaan proyek sesuai dengan rancangan proyek yang dibuat. Ini juga saya meminta peserta didik untuk mengingat kembali proses pembuatan proyek sistem pernafasan manusia mini yang telah dipilihnya. Lalu peserta didik masing-masing menuliskan yang seharusnya diperbaiki dari hasil proyek dan masing-masing anggota menuliskan apa yang dia rasakan selama kegiatan proyek berlangsung. Nah, di sini ada contoh LKPD yang sudah diisi, akan menjadi seperti ini bila sudah diisi. Pertemuan kedua setelah proses pembuatan proyek berlangsung, yaitu tahap memantau siswa dan kemajuan proyek atau monitoring the student and progress of project. Peserta didik sudah melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama melaksanakan proyek dengan guru. Tahap penilaian hasil atau assess the outcome. Peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil proyek yang mereka kerjakan. Lalu, peserta didik dari kelompok lain memberikan tanggapan kepada kelompok yang mempresentasikan. Peserta didik diberikan umpan balik oleh guru, dan peserta didik diberikan apresiasi oleh guru setelah mereka mempresentasikan hasil proyek yang telah mereka kerjakan. Lalu yang terakhir ada tahap evaluasi pengalaman atau evaluation the experience. Yang pertama ada peserta didik dibimbing oleh guru untuk mengevaluasi kinerja selama pembuatan proyek. Lalu yang kedua, ada saya lampirkan di LKPD, pada bagian terakhir masing-masing anggota kelompok diminta untuk menuliskan bagaimana perasaan dan hasil dari proyek yang telah mereka kerjakan. Berikut adalah lembar penilaian hasil belajar siswa dalam proyek sistem pernafasan manusia yang telah saya buat seperti ini. Penilaian saya akan melihat dari saat mereka melaksanakan dari perencanaan proyek sampai kepada tahap evaluasi. Itu semua akan saya nilai dan saya masukkan ke dalam penilaian saya. Yang akan saya nilai yang pertama ada keaktifan, tanggung jawab, kerjasama, dan kreativitas. LKPD dan presentasi pun akan saya nilai.
Lalu nilai dibagi 24 dikalikan 100. Nah, pengayaan yang akan saya lakukan, peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai CP, capaian pembelajaran. Di sini juga ada lembar evaluasi yang akan saya berikan kepada siswa yang dikerjakan secara individu untuk mengetahui pengetahuan dari masing-masing individunya itu seperti apa dan sudah sampai mana. Seperti ini. Ini jika sudah dijawab akan menjadi seperti ini dan rubrik penilaiannya pun sudah saya lampirkan di bawahnya. Sini juga ada lembar refleksi yang akan saya berikan kepada siswa di akhir pembelajaran. Dan jika sudah diisi, akan menjadi seperti ini. Sekian pemaparan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.